Terima kasih sekali Bu Vina, menarik sekali ya pemaparan Bu Vina mengenai kemungkinan potensi terjadinya baby boom dilihat secara lebih holistik lagi ya. Jadi kita lihat bahwa banyak sekali faktor determinan sosial yang mempengaruhi terjadinya potensi baby boom ini. Jadi tidak hanya dengan misalnya penurunan angka pemakaian kontrasepsi yang jauh berkurang, tapi juga harus ada banyak sekali masalah sosial yang muncul dalam masa pasca pandemi ini ya, misalnya kemungkinan terjadinya kekerasan yang meningkat, bahkan tadi perceraian, kemudian boro-boro sampai melahirkan ya, misalnya karena akses kesehatannya yang sangat berkurang, misalnya ibu hamil tidak bisa memeriksa kesehatan dengan baik, tidak dapat imunisasi dan sebagainya, malah mungkin akan meningkatkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti misalnya keguguran atau mungkin bayi prematur atau mungkin angka kematian ibu dan bayi yang akan meningkat seperti itu. Dan diberikan rekomendasi dari Ibu Vina bahwa kampanye KB itu penting, kemudian juga harus diperkuat juga perlindungan terhadap perempuan dan anak karena sebagai perempuan dan anak mungkin di sini yang struktur sosialnya paling lebih rendah di masyarakat tentu mendapatkan efek yang lebih banyak lagi seperti itu ya. Nanti kita juga bisa minta pendapat dari DP3 AP2 DBIY setelah ini. Ya, jadi terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya saat ini sudah pukul 2:15, kita masih ada waktu 45 menit untuk tanya jawab. Mungkin sebelum masuk ke tanya jawab, saya persilakan dari DP3 AP2 DIY jika ada komentar terhadap pemaparan yang telah diberikan oleh ketiga narasumber kita. Ya, ini dari DP3 AP2 KB Sleman. Mungkin bisa memberikan komentar. Kita tapi nggak ada. Jadi di Akademi Nelly. Iya. Atau dari Ibu Nelly atau mungkin Bu Arida dari DP3 AP2. Bu Arida. Ya, saat ini peserta sudah cukup banyak ya, ada 68 peserta yang sedang mengikuti webinar. Oh, ini karena belum ada yang mengangkat tangan, boleh mungkin dari Sleman mau memberi komentar. Mungkin bisa berbagi sharing mengenai apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi tadi itu ya pemakaian kontrasepsi ataupun tadi usaha-usaha untuk perlindungan perempuan dan anak dalam masa pandemi COVID ini. Tidak muncul. Oke. Kabupaten Sleman? Dengar? Dengar Bu. D. Ya, baik. Kami dari Dinas P3AP2KB Sleman mungkin sedikit sharing saja. Tadi juga kami sempat untuk sudah menanyakan di situ kaitannya dengan definisi baby boom itu sendiri. Nanti mohon untuk dijawab oleh narasumber karena ukurannya terjadi baby boom itu secara kuantitatif itu kelahiran berapa kali lipat atau dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk di Kabupaten Sleman kita melalui Dinas P3AP2KB kita sudah melakukan berbagai antisipasi kaitannya dengan pelayanan KB di era pandemi COVID-19. Jadi kita sudah melakukan berbagai upaya melalui media
sosial juga. Yang pertama itu kita membuat semacam leaflet untuk mengingatkan pelayanan KB ulang, terutama suntik. Kemudian juga kita membuat video untuk pelayanan ulang KB. Jadi keamanan dan sebagainya dijamin, dan di Sleman juga pelayanan KB di fasilitas kesehatan itu tetap melayani. Kemudian juga kita punya mobil Mupen penerangan, itu juga sudah kita berusaha untuk KIE untuk ke masyarakat kalau pelayanan KB tetap masih bisa berjalan. Itu upayanya, dan kita punya mitra yang menjadi binaan kita itu sekitar 40-an grup gitu, karena kita di Dinas P3AP 2KB itu ada 4 bidang. Kemudian juga itu anggotanya sekitar 8 ribuan. Nah, mudah-mudahan ini juga sebagai salah satu antisipasi kita, harapannya tidak terjadi baby boom, walaupun memang sudah kita lihat pelayanan ulang terutama itu untuk pelayanan KB ini menurun. Dilihat dari laporan per bulan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Uki dari Kaper BKKBN DIY. Saya kira itu saja sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Bu? Maaf. Nama saya Dwi Haryanti atau Bu Wiwi dari bidang Ya, baik, Bu. Kita tampung dulu sampai 3 pertanyaan. Tadi ada yang mengangkat tangan. Kita dari Pak Julius. Pak Julius MKes, silakan Pak, tombol mikrofonnya untuk diklik 1 kali sampai berwarna hijau. Oke, Pak Julius, mungkin di pending dulu. Berikutnya, siapa? Oh ya, dari Ibu Naris Diah. Ya, silakan Bu. Halo, selamat siang Bu Sandra. Bu. Selamat siang Bu Sandra. Siang Bu, suaranya dapat terdengar dengan jelas. Terima kasih. Sebelumnya saya Naris dari Poltekkes Yogyakarta. Yang ingin saya tanyakan sekaitan dengan bonus demografi yang memang kan akan dicapai dalam beberapa tahun ini kalau kita mempelajari demografi kependudukan ini. Menurut Bapak Ibu narasumber, dengan kondisi saat ini, bagaimana bonus demografi nanti? Apakah bisa kita tetap capai, ataukah waktunya tertunda, atau bagaimana gambarannya untuk ke depan dengan hubungannya antara pandemi COVID ini dengan kemungkinan kegagalan dari bonus demografi tadi? Terima kasih Bu Sandra. Selamat siang. Tampung dulu pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kali ini. Ibu Gina. Ibu Gina, silakan diklik tombol mikrofonnya. Kalau dari chat ada ya? Sudah ada di chat, Bu. Sudah ada di chatnya. Baik, nanti kami bacakan. Boleh kita buka chatnya, yang minta tolong Mbak Wiwit untuk bukakan chatnya supaya kita lihat pertanyaan yang sudah masuk, mungkin bisa ada yang sama juga mungkin pertanyaannya. Oke, dari Ibu Sumara, Bu Hera Aprilia, dan baik. Jadi kita akan kembali ke narasumber. Tadi sudah ada 2 pertanyaan yang secara live dan juga ada banyak chat. Yang pertama tentang dari Bu Wiwi tentang definisi baby boom itu sendiri. Itu seperti apa? Kemudian ada dari Bu Naris mengenai bonus demografi, apakah akan tercapai atau tidak dengan masa COVID-19 ini.
Kemudian mungkin saya ambil 2 pertanyaan dari yang chat ini dari Ibu Sumara tentang prediksi kecacatan bayi yang lahir pada masa pandemik, dan Ibu Hera Aprilia, upaya untuk mempertahankan keberlangsungan KB aktif. Oke, jadi sekalian saja ini mungkin langsung ke Pak Dr. Ukik. Pak Dr. Ukik untuk menjawab pertanyaan tadi, ada pertanyaan tentang sebenarnya definisi baby boom itu seperti apa? Apakah jumlah kelahiran yang meningkat misalnya 10% sudah bisa dikatakan baby boom atau seperti apa? Kemudian bisa lanjut dengan pertanyaannya Ibu Hera mengenai upaya-upaya untuk mempertahankan keberlangsungan KB aktif. Karena ibu-ibu dengan merebaknya virus corona takut ke rumah sakit dan klinik, apakah ada koordinasi antar pihak terkait dalam hal ini BKKBN, Dinkes, dan lainnya. Tadi sudah disampaikan sekilas oleh Pak Ukik juga ya tadi ya dengan dengan adanya task shifting antara petugas kesehatan dan PLKB, kemudian peningkatan proteksi dari bidan-bidan penyedia layanan KB dan sebagainya, tapi bisa akan dijelaskan lagi. Silakan mungkin kesempatan ini untuk pertama Pak Uki akan memberikan tanggapannya kepada penanya. Silakan. Masih di mute, Pak Dokter. Sudah. Ya, sudah. Kameranya Bapak. Oke. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dr. Sandra atas fasilitasi untuk diskusi ini. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya sangat bagus sekali Bapak Ibu sekalian, dan ini menjadi poin yang penting untuk kita diskusikan pada siang hari ini. Yang pertama kepada Ibu Wiwi dari Kabupaten Sleman, matur nuwun Ibu atas pertanyaan yang sangat kritis ya. Jadi ketika kita sibuk mendiskusikan baby boom, ini kriterianya apa? Nah, mungkin nanti kita akan mendapatkan konfirmasi dari Pak Joko juga dan juga dari Ibu Vina. Karena secara akademik yang dimaksudkan baby boom itu apa? Kami teringat ketika 10 tahun yang lalu ketika kita dirilis hasil proyeksi penduduk Ibu. Jadi waktu itu hasil dari sensus penduduk tahun 2010 ya. Jadi sensus penduduk itu hanya setiap 10 tahun sekali. 2010 itu disebutkan overall Indonesia itu jumlah penduduk kita 276 juta jiwa. Nah, padahal hasil proyeksinya itu hanya 245 juta jiwa. Jadi ada selisih sebenarnya. Waktu itu sudah ramai sekali isunya. Berarti ini ada baby boom dong gitu ya. Nah, kembali kita kembalikan lagi kepada beberapa data ya kalau kami. Kalau kami dari BKKBN, DIY ditanya gitu, saya tadi sudah diskusi dengan teman-teman di sini. Dalam per tahun ya Bu, dalam 1 tahun itu rata-rata angka kelahiran bayi di DIY itu adalah 42-43 ribu bayi setiap tahun di seluruh wilayah di DIY ini gitu. Nah itu berarti harus di counter. Next step-nya adalah di counter dengan berapa capaian TFR kita. Sekarang terjadi baby boom berarti itu di atas 2,2 mestinya. Kemudian NRR kita juga berapa? Sekarang DIY adalah 0,9 NRR. Kalau terjadi baby boom berarti dia juga akan meningkat juga. Kemudian kita counter dengan contraceptive prevalence rate atau angka kesertaan ber-KB. Tadi sebenarnya sudah terkonfirmasi sih sebetulnya ya, ada tren penurunan gitu, CPR menurun. Jadi kalau dalam benak hemat kami, ketika jumlah angka kelahiran per tahun DIY itu melonjak dan itu signifikan, jauh di atas 42.000 per tahun misalnya, kemudian TFR juga meningkat, NRR meningkat, CPR menurun, nah itu kita patut untuk kita mencurigai adanya baby boom seperti itu. Mudah-mudahan kita berharap dengan adanya badai seperti ini, mudah-mudahan sih angka kelahiran bayi per tahun kita tetap di angka 42.000 per tahun gitu ya. Nanti di akhir tahun kita akan evaluasi datanya. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Wiwi. Ibu Moderator, apakah kita sekaligus untuk menjawab yang lainnya juga Bu? Mohon izin. Ya Bu, maaf. Ya silahkan Pak Uki. Ya. Oh ya, baik-baik. Kemudian ya itu nanti ada juga Ibu Sumarah ya. Ibu Sumarah itu bagaimana dengan prediksi kecacatan bayi yang lahir pada masa pandemi ini. Kami dari BKKBN DIY itu konteks kami adalah stunting Bu, stunting. Jadi ketika kita itu pada masa pandemi ini kemudian akses terhadap layanan KB katakanlah terhambat. Terhambat itu bisa titik simpulnya itu ada di mana-mana.
ada di mana-mana. Saya mohon maaf, tadi saya belum menyebutkan. Ini hanya contoh saja ya. Misalkan ini calon klien aksesor KB ini khawatir, takut masuk ke vaskes, nanti takut dikira ODP dan sebagainya, tertular. Satu, gitu kan. Ini berarti solusinya nanti lain gitu. Simpul masalah kedua, mungkin calon aksesor itu nggak takut ke vaskes, tapi memang di vaskesnya sendiri mungkin dikurangi pelayanan KB-nya karena semua tenaga kesehatan itu difokuskan untuk melayani pasien COVID. Nah, ini berarti lain lagi nanti ini apa solusinya atau treatmentnya gitu ya. Lalu ketiga mungkin contoh simpul yang ketiga lagi, mungkin calon klien nggak takut ke vaskes, mungkin pencatatan pelayan KB itu belum sempat dilakukan karena mungkin vaskesnya sibuk. Nah, itu lain lagi treatmentnya. Atau yang terakhir, misalkan calon klien itu nggak takut kok ke vaskes, vaskes juga melayani kesehatan KB gitu ya, kemudian juga dicatat juga di vaskes. Mungkin, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu yang penyuluh KB-nya mungkin belum sempat datang untuk mengambil data dan sebagainya. Artinya banyak sekali simpul-simpul masalah itu gitu. Nah, akses ini menyebabkan kemudian hambatan terhadap pelayanan KB. Hambatan terhadap pelayanan KB akhirnya apa? Angka kehamilan itu tidak bisa dikontrol. Jarak antar kehamilan itu sangat dekat. Nah, kalau sudah seperti ini nih, faktor gizi dan sebagainya, ini resiko stunting, Bu. Apalagi kalau misalnya sudah kehamilan oleh pada masa yang masih muda, belia dan sebagainya, ini risikonya stunting, karena tumbuh kembang bayi juga akan terpengaruh. Nah, stunting ini juga mungkin ada kaitannya juga dengan angka kecacatan bayi, seperti itu. Itu yang dari Ibu Sumarah. Terima kasih. Kemudian dari Ibu Naris, ya, bonus demografi. Bonus demografi ini kalau dalam konteks kami di mengenai fertilitas untuk BKKBN, ya, kalau menurut data Ibu Naris itu bonus demografi sudah dimulai tahun 2012 hingga 2045 nasional. Khusus untuk DIY sebetulnya fasenya itu beberapa ahli mengatakan sudah berlalu sebenarnya, bonusnya ini sudah pastinya sudah berjalan gitu ya, kita sudah mulai leveling off, sudah mulai berakhir gitu. Nanti kami mohon perkenan klarifikasi dari Pak Joko. Nah, tapi window of opportunity untuk Indonesia itu adalah tahun 2028 sampai 2031. Beberapa literatur mengatakan kalau misalnya fertilitas itu tidak terkontrol atau TFR itu naik, risiko yang paling kelihatan di kasat mata kita itu adalah window of opportunity periodenya akan menyempit. Jadi cepat sekali akan naiknya lagi karena itu akan banyak sekali kelompok penduduk dependen yang tidak produktif gitu ya. Di samping juga adanya peningkatan proporsi lansia, tapi juga karena ada pertambahan bayi. Jadi bonus demografi iya terpengaruh kalau ada baby boom, terutama untuk window of opportunity-nya. Seperti itu. Kemudian Ibu Hera Aprilia, ini bagaimana strategi mempertahankan keberlangsungan KB aktif karena ibu-ibu tuh takut ke rumah sakit dan sebagainya. Baik. Jadi KB aktif itu dapat kita pertahankan, Bu. Antara lain seperti tadi kami sebutkan itu ada inovasi dari kerjasama kita dengan Ikatan Bidan, dari para bidan itu kita mencoba aplikasi. Jadi ibu-ibu ini diharapkan dikawal atau diperiksa di vaskes bidan sebelumnya gitu ya. Dengan aplikasi tersebut maka bisa ada pop-up reminder contohnya. Jadi untuk pengingat misalkan, oh bulan ini, bulan depan lagi Ibu klik gitu ya, bulan depan pilnya sudah habis Bu, mohon segera mendatangi klinik terdekat dan sebagainya. Itu kalau pada masa era COVID ini, kami berusaha mengakali seperti itu. Karena apa? Mungkin juga untuk mengantisipasi ada beberapa aksesor yang khawatir datang ke vaskes dan sebagainya. Jadi lewat medsos atau lewat aplikasi kemudian. Nah, untuk Ibu Rofi Widyastuti, bagaimana strategi distribusi Alkon jangka pendek bagi masyarakat kelas menengah ke bawah? Tadi sudah kami sebutkan bahwa Alkon dari BKKBN itu gratis ya Bu ya, gratis. Karena itu kami berusaha untuk approaching. Jadi Kepala BKKBN sudah mengeluarkan surat permohonan kepada Bupati Wali Kota se-Indonesia, permohonan kiranya bisa tidak dihapuskan retribusi pelayanan KB di vaskes. Mengingat situasi pandemi COVID ini gitu ya. Intinya Alkonnya gratis, pelayanannya gratis. Kalau Ibu bertanya, sekarang masih dalam proses negosiasi. Artinya dalam proses apakah Bupati atau Wali Kota itu memberikan akses atau tidak. Tapi selama ini, distribusi Alkon itu sendiri dari BKKBN itu kepada OPD KB Kabupaten Kota. Kemudian OPD Kabupaten Kota menyalurkan kepada. Kemudian dari vaskes di kabupaten itu bisa juga ke bidan praktek swasta
lalu bisa diakses oleh arsitektur. Nah, yang terakhir itu dari SE Kepala BKKBN nomor 8 tahun 2020 dan juga diperkuat oleh panduan, buku panduannya nanti kami akan share, itu dari Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Pusat, itu pada poin 4 dan 5 itu diperbolehkan gitu ya, bahwa PKB itu pada masa pandemi COVID ini, spesialnya pada masa ini nih, diperkenankan bisa mendistribusi ulang pil dan kondom secara gratis, tentunya di bawah pengawasan dan supervisi dari fasilitas kesehatan atau puskesmas setempat. Seperti itu, Bu. Dan hotline, kemudian Ibu itu perlu ada hotline itu betul, kita sudah merilis hotline itu, Bu. Jadi kita menyadari ada beberapa push yang mungkin khawatir, ada stay at home di rumah. Misalnya suaminya mengingatkan, "Mah, kamu kan pilnya udah habis nih," gitu. "Kamu ke puskesmas sana dong," gitu. "Ah, takut Pak nanti ini ketularan," sebagainya gitu kan. Nah, itu bisa nanti kita sebarkan informasi semasif mungkin, di-share ke semua lini gitu ya, jejaring itu, bahwa kita punya namanya hotline center, call center di BKKBN. Silakan. Di situ kalau misalnya ada push yang telepon, kita langsung bertanya, "Ibu alamatnya di mana?" Kecamatan Umbul Harjo misalnya. "Oh baiklah, di Umbul Harjo itu Bu ada praktik bidan di sini dan di sini, di bidang ini jam sekian, bidang ini jam sekian. Bisa juga nanti perlu dibantu oleh PLKB kami Bu, petugas lapangan kami, nomornya sekian, silahkan." Nah, gitu. Nah, dengan begitu kita berusaha mengatur. PLKB-nya juga akan membantu. "Oh, baik Bu, saya bantu. Nanti Ibu bisa ke vaskes itu, tapi supaya tidak kerumun, nanti kita cek ya appointment-nya. Ibu datang jam sekian dan jam sekian." Itu diatur seperti itu dalam hotline-nya, Ibu. Mungkin seperti itu. Kemudian yang terakhir, Ibu Bumi Kartini, beban penggunaan KB hanya pada perempuan. Siswa mestinya pasangan laki-laki berperan. Ya, betul. Ya, betul sekali. Jadi ini memang betul. Ini KB ini seperti tadi kata Ibu Vina. Ibu Vina tadi kami sangat mendukung. Jadi betul sekali tadi Ibu mengatakan ini ada negosiasi ya, ranah dari domestik, negosiasi di ranah domestik rumah tangga, bahwa untuk keputusan untuk mengatur perencanaan keluarga itu adalah di tangan dua pihak gitu ya. Artinya laki-laki juga bertanggung jawab juga dalam hal ini gitu. Jadi kami juga terus berupaya Bu supaya partisipasi laki-laki dalam ber-KB itu semakin meningkat gitu. Nah, problemnya sekarang ini pada masa COVID ini memang metode untuk laki-laki salah satunya adalah vasektomi, itu memang memerlukan APD dan protokol yang lengkap gitu. Nah, itu ada beberapa rumah sakit yang mengklasifikasikan pelayanan vasektomi ini dalam zona yang bisa ditunda gitu. Jadi intinya pada masa pandemi COVID ini ada beberapa layanan yang emergensi yang harus. Nah, yang ini nih masih belum termasuk yang bisa ditunda, termasuk yang seperti bayi tabung dan sebagainya itu, pelayanan embrio dan sebagainya itu. Nah, itu kami masih berusaha supaya ini bisa tetap digalakkan gitu. Kami berusaha untuk laki-laki metodenya juga bisa diakomodir selama masa pandemi ini. Nah, untuk layanan KB ulangan, pil dan kondom, kondom itu menjadi alternatif yang paling tidak itu diberikan deh gitu. Jangan sampai misalkan pasangan suami istri itu sama sekali tidak tercover KB sama sekali di era pandemi ini. Padahal dia sebenarnya tidak ingin hamil, tidak ingin punya anak dulu nih gitu. Itu namanya unmet need. Pasangan yang sebenarnya tidak ingin hamil, tidak ingin punya anak gitu, atau ingin ditunda, tapi somehow mereka tidak bisa mengakses pelayanan KB, tidak bisa pakai alat kontrasepsi karena berbagai alasan dan pertimbangan, termasuk COVID ini. Nah, paling tidak pasangan itu terpapar terhadap pelayanan kondom ini yang untuk metode laki-laki ini. Mungkin demikian Ibu Moderator, Ibu Dr. Sandra, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Ukik. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa sudah banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan BKKBN untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tadi ya karena masa pandemi COVID ini. Jadi seperti sudah ada aplikasi pengingat untuk pasangan usia subur supaya mereka kapan menggunakan misalnya kapan suntik KB berikutnya dan sebagainya. Kemudian sudah ada hotline. Kemudian jaminan bahwa suplai alat kontrasepsi sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun 2021 itu memadai. Seperti itu. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Joko Pitoyo dari PSKK untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Tadi pertanyaannya mengenai definisi baby boom
kalau dari keilmuan kependudukan itu seperti apa, kemudian bonus demografi yang menurut beberapa literatur itu harusnya dicapai di tahun-tahun saat ini, tapi apakah dengan adanya kondisi pandemik ini bisa tercapai atau mungkin melebihi target atau gagal dan sebagainya. Dan kemudian ya seperti itu. Dari Pak Joko Pitoyo, silakan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama saya ingin mengapresiasi dan menyampaikan selamat pada Bapak Dr. Uki. Luar biasa ini BKKBN DIY yang sudah mengantisipasi dan juga bekerja keras terkait dengan COVID-19, utamanya pada aspek family planning and reproductive health. Ini luar biasa. Kemudian saya ingin menyambung yang disampaikan Pak Uki yang sangat komprehensif tadi ya, terkait dengan baby boom ya. Sebetulnya istilah baby boom itu muncul ketika di dunia ini terjadi kelahiran yang luar biasa tinggi. Dan ini biasanya terjadi setelah krisis yang sangat panjang. Nah, kita ingat ya, setelah Perang Dunia Kedua, pada waktu Perang Dunia I dan II, ini kan dunia kehilangan banyak sekali penduduk. Nah, pada saat itulah kemudian sebagaimana hukum demografi ya, ketika mortalitas tinggi, maka fertilitas juga akan tinggi. Jadi kalau kita lihat teori transisi demografi ya, nah ketika mortalitas itu tinggi, maka mau nggak mau untuk mereproduksi, jadi itu kemudian juga menjadi meningkat. Nah sehingga pada waktu itu setelah Perang Dunia Kedua itu anak dianggap sebagai benefit, anak dianggap sebagai keuntungan. Nah sehingga pada saat itu kemudian baby boom luar biasa. Tapi pada saat ini ya di Indonesia secara keseluruhan TFR sudah 2,6, kemudian di DIY ini 2,2, dan kalau dari sisi teori ya, dari sisi teori ini sudah mendukung terkait dengan penduduk tumbuh seimbang. Jadi stable population itu bisa dicapai jika TFR berada pada kisaran 1,8 sampai 2,2. Jadi ini yang harus dipertahankan. Jadi ketika TFR 1,8 sampai 2,2 maka akan terjadi keberlanjutan demografi atau demographic sustainability. Jadi ini penduduk tumbuh seimbang, bagus. Tapi begitu TFR turun kurang dari 1,8 seperti di banyak negara maju, maka tidak akan terjadi regenerasi demografi. Sehingga bapak atau ibu itu tidak digantikan oleh anak-anaknya. Sehingga banyak negara maju sekarang punya persoalan terkait dengan decaying country. Negara yang akan hancur karena SDM-nya hilang. Nah ini yang perlu kita khawatirkan. Nah tetapi kalau TFR di atas 2,2 dan bahkan itu sangat tinggi, itu bisa menjadi baby boom berikutnya. Jadi seperti tadi yang disampaikan Pak Dr. Uki, kita kondisikan 1,8, 2,2. Jika di atas itu dan bahkan lebih seperti dulu tahun 70-an ya, TFR-nya 5,6 ya, antara 4,5. Wah ini betul-betul baby boom nanti, karena apa? Kondisi kita saat ini itu sudah pada TFR stable population. Begitu ini melonjak, maka ini baby boom. Nah, yang ditakutkan sebetulnya adalah jika krisis COVID-19 ini panjang, tapi seperti yang disebutkan oleh Mbak Vina tadi ya, maka orang itu kan sekarang ketakutan ini, hamil tidak, kan pada bingung ini. Banyak yang milih, oh jangan hamil dulu karena risiko kesehatan, ekonomi belum stabil, belum kondisi masih uncertainty kayak gini, banyak yang menunda kehamilan, banyak yang menunda perkawinan dan sebagainya, social distancing,
Maka ini nanti kalau waktunya panjang, mungkin akan terjadi orang-orang kemudian rame-rame, yo sudah aman sekarang. Nah ini yang kemudian jadi persoalan. Nah, terkait dengan itu tadi bonus demografi. Nah, kalau di IY sudah seperti disampaikan Bapak Dr. Uki tadi, di IY itu bonus demografi sudah dimulai 2012. Betul Pak Dr. Uki. 2018, 2022 itu windows of opportunity-nya. Kondisi dependensi rasio paling bawah. Nah, kita ingat yang namanya rasio ketergantungan itu akan ideal jika TFR tetap rendah, lansia terus produktif. Karena yang menjadi beban itu kan kurang dari 15 dan setelah 64. Jadi lansia jadi beban dalam tanda petik, kemudian usia muda juga jadi beban. Nah, jika, mohon maaf gini, kalau kondisi COVID-19 ini, dari sisi demografi saja, ketika banyak kematian, karena risiko kematian itu kan di usia balita, anak-anak, dan juga di usia lansia. Kalau ini banyak yang mati, malah bagus dalam konteks bonus demografi, mohon maaf loh ya, karena apa? Beban ketergantungannya jadi turun. Karena anak-anak banyak yang mati, orang tua banyak yang mati, ya yang ada kan usia produktif. Nah ini kalau guyonannya begitu, sehingga kalau dari sisi demografi saja, maka itu bagus bonus demografi. Tapi yang namanya bonus demografi itu kan komprehensif, namanya integrated demographic dividend. Apa itu? Ya ekonominya harus maju. Kemudian angka penganggurannya harus rendah, harus full employment. Kemudian TFR-nya juga harus di bawah 2,1 atau pada angka 2,1. Ya pada angka 1,8, 2,2 tadi. TFR harus tetap pada replacement rate 2,1. Jika kondisi ini bisa dipertahankan, itu bagus sekali untuk bonus demografi. Ekonominya yang maju, kemudian kependudukannya bisa dikendalikan. Tapi kalau penganggur banyak, pertumbuhan ekonomi turun, lah itu tinggal konsep. Jadi bonus demografi tinggal potensi saja. Realnya nggak akan tercapai karena apa? Ekonominya ambruk. Selain itu penganggurnya banyak. Sekarang banyak yang di PHK, banyak yang mudik, banyak yang di rumah. Nah, maka dalam kondisi seperti ini memang perlu untuk kemudian ekonomi produktif pada tingkat keluarga. Wah, ini cocok banget BKKBN. NKKBS harus dikuatkan. UPTKS terus digenjot. Nah, kalau bisa begitu, ketahanan pangan keluarga di desa dan di kota, wah ini modal. Nah, sehingga justru diarahkan ke sana dalam konteks bonus demografi. Barangkali itu nanti tidak kepanjangan, yang jelas mendukung dari tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Uki dan juga Ibu Vina. Mekaten waktu saya kembalikan kepada Ibu Dr. Sandra, monggo matur nuwun. Terima kasih Pak Dr. Joko Pitoyo yang sudah memberikan tanda kutip kuliah singkat ya Pak ya tentang kependudukan. Jadi banyak sekali hari ini ya bahwa ternyata tentang kenapa sih kita harus mempertahankan TFR 2,2 karena kita itu kaitannya dengan stable population, kemudian juga sudah menjawab juga tentang bonus demografi yang kita lihatnya harus secara komprehensif ya, jadi bisa merupakan sesuatu yang positif, bisa menjadi sesuatu yang tanda kutip negatif jika misalnya nanti terkait dengan lapangan kerja, ekonomi dan sebagainya. Terima kasih. Terakhir mungkin Bu Vina bisa memberikan komentar untuk sesi pertanyaan kali ini. Tadi pertanyaannya untuk menanggapi tentang yang diskusi mengenai baby boom, bonus demografi, kemudian tadi juga banyak pertanyaan mengenai faktor-faktor determinan sosial tadi ya. Mungkin bisa ditampilkan lagi Mbak. Pertanyaan yang pertama tadi. Ya, silakan Bu Vina. Ya, terima kasih Ibu Sandra. Mungkin untuk pertanyaan, saya langsung menjawab pada pertanyaan Mbak Rofi ya, karena untuk demografi saya bukan keilmuan saya, tadi sudah cukup komprehensif disampaikan oleh Pak Uki dan juga kuliah dari Pak Joko Pitoyo.
Saya mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan mengenai apakah kira-kira ada potensi kultur di masyarakat yang mampu diangkat sebagai strategi untuk mengantisipasi unintended pregnancy pada kelas menengah bawah? Oh ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Rofi. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Tentu saja, ya kultur yang ada di masyarakat kita ya selalu ya ada di dalam interaksi kita sehari-hari ya, selalu mengiringi interaksi kita sehari-hari di kala kita berhubungan dengan tetangga, keluarga, dan anggota masyarakat yang lain. Nah, saya kira selain masalah akses ke fasilitas kesehatan, mungkin organisasi-organisasi yang ada di kampung itu bisa diaktifkan kembali gitu untuk menjadi warning ya atau jadi bell gitu yang harus dibunyikan lagi gitu. Kan sekarang kita tahu setiap anggota masyarakat atau ya kita di handphone kita ada banyak sekali grup WhatsApp gitu. Nah, itu ibu-ibu terutama di kampung saya itu juga cukup aktif gitu, grup WhatsApp baik itu RT, kemudian Dasawisma. Nah, itu mereka selalu bertukar informasi gitu. Nah, saya pikir meskipun masing-masing tidak bisa saling bertemu satu sama lain, tapi mungkin bel soal KB tadi bisa dibunyikan lagi gitu, berdasarkan arahan dari atas ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu itu tidak lagi bisa mengakses layanan posyandu ya kalau bisa kemudian tadi melalui grup WhatsApp informasi-informasi di mana mereka bisa mengakses KB gratis misalnya, atau kemudian misalnya kondom yang harusnya biasanya tidak dilakukan oleh laki-laki, sekarang ganti peran lah laki-laki menggunakan kondom misalnya, dan di mana itu bisa diakses secara gratis. Nah, itu informasinya bisa disampaikan lewat grup ibu-ibu yang sudah ada yang sudah melekat di kampung gitu. Kemudian kalau bisa juga tidak hanya ibu-ibu saja, tapi juga bapak-bapak juga diinformasikan. Jadi informasi mengenai KB ini kan tidak hanya soal ibu-ibu aja, tapi juga laki-laki harusnya juga bisa mendapatkan informasi yang setara gitu. Jadi soal perencanaan untuk mempunyai anak dan tidak itu bisa dinegosiasikan dalam ranah rumah tangga, tapi juga ada monitoring dari tingkat yang lebih atas lagi gitu. Kemudian soal tadi ya dari Mbak Bumi Kartini bahwa beban penggunaan KB hanya perempuan di situasi seperti ini, harusnya laki-laki menggunakan alat kondom. Nah, itu saya juga setuju sekali sehingga kehamilan tidak diinginkan itu bisa dihindari. Juga perempuan harus meskipun perempuan saat ini kelelahan untuk menjadi ya pelayan bagi suami, bagi anak-anak, tetapi sebetulnya perempuan juga bisa menggunakan posisi strategis dia sebagai tiang rumah tangga. Jadi sebagai tiang rumah tangga tentu saja posisi moral seorang ibu ini bisa kita garis bawahi, kita bisa underline sehingga negosiasi bisa berjalan dengan baik gitu. Begitu Mbak Sandra. Ya, terima kasih Bu Vina. Menarik sekali ya tadi dikatakan usulan kalau misalnya kita bisa memanfaatkan kultur masyarakat Indonesia sebagai masyarakat sosial di mana kita memang di akar rumput, grassroots level tuh kita memang kuat sekali. Ini kalau misalnya saya mau bandingkan dengan kemarin kita membahas tentang bagaimana memperkuat kesehatan mental di masyarakat, juga solusinya juga seperti itu, yaitu memperkuat komunitas-komunitas, organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, entah itu organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, perkumpulan ibu-ibu, perkumpulan bapak-bapak, ya itu bisa dimanfaatkan ya untuk kita membagikan informasi-informasi terkait kesehatan, KB, kesehatan mental, dan sebagainya.
Ya, terima kasih. Kita tinggal 10 menit lagi. Mungkin sebelum masuk ke dua pertanyaan terakhir, karena yang bonus demografi sudah ditanyakan, saya mau mengundang Bapak Tri Mulyono dari DP3AP2 DIY untuk memberikan sedikit komentar, Pak, mengenai pembicaraan kita pada kali ini. Bapak Tri Mulyono dari DP3AP2. Dr. Andus Sri Mulyono. Oh ya, belum bergabung tadi saya soalnya mendapatkan WhatsApp. Tapi jadi ini ada dua pertanyaan terakhir dari Ibu Gina tentang tadi tentang potensi terjadinya baby boom ya. Kemudian Pak Edi tentang beberapa bidan praktek sudah menuntut praktek karena di samping akselerator ada rasa takut ke vaskes. Ya, oke, baik. Tentang pelaksanaan dari pelayanan KB yang ada di masyarakat. Ya, mungkin ini bisa langsung dijawab oleh Dr. Uki tentang PKB ini, tentang masalah petugas KB lapangan ya yang belum bisa menyalurkan Alkon. Ya, terima kasih Pak. Kabar kundi. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dr. Sandra. Kami mohon izin dan juga kami mengaturkan terima kasih sekali sebelumnya kepada Bapak Dr. Joko Pitoyo. Matur nuwun sangat Bapak, tadi sudah Bapak menambahkan poin yang sangat penting. Karena tadi diskusi kita masuk ke ranah ekonomi keluarga ya Pak, ya. Kemudian ekonomi di tingkat mikro keluarga itu bisa kita tingkatkan melalui kegiatan UPPKS. Betul sekali Pak, itu betul sekali. Jadi terkait dengan baby boom dan kependudukan ini, ternyata juga ekonomi bisa kita tingkatkan, kita perkuat melalui program BKKBN Ibu dan Bapak sekalian, namanya UPPKS, Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Terima kasih Pak Joko Pitoyo. Dan juga terima kasih kepada Ibu Vina atas semua insight-nya, ini sangat penting sekali untuk poin-poin yang kita waspadai terkait isu baby boom. Ibu Moderator yang kami hormati, ada pertanyaan dari Ibu Gina Permatasari dan Pak Edi Pranoto. Kalau Ibu Diah Naris tadi sudah kita bahas ya, kalau soal bonus demografi dan sebagainya. Untuk Ibu Gina, jadi isu baby boom Bu, kalau kami setiap bulan itu ada namanya rapat pengendalian program tingkat nasional, diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia. Kalau Ibu dan Bapak bertanya, apakah tren seperti ini hanya terjadi di DIY saja? Apakah di seluruh provinsi se-Indonesia? Jawabannya adalah yang B, Bu, Bapak dan Ibu. Jadi tren ini terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Tentunya besaran masalahnya itu berbeda-beda. Ada yang penurunan capaian programnya itu ekstrim atau besar, ada yang cuma sedikit, gitu ya, tergantung situasinya gitu. Ada beberapa provinsi yang belum termasuk kategori zona merah. Mereka masih punya zona hijau. Itu mungkin masih bisa melakukan pelayanan KB. Sehingga mungkin penurunannya tidak terlalu parah misalnya. Nah, kita termasuk yang relatif besar sebenarnya penurunannya di daerah istimewa Yogyakarta ini. Terlepas dari fakta bahwa sebenarnya kalau untuk soal akses pelayanan KB, pelayanan kesehatan itu di DIY sebetulnya harusnya mudah gitu ya. Kan daerah kita ini kan termasuk daerah modern gitu. Topografi, geografinya tidak terlalu sulit gitu. Artinya akses itu mudah. Secara logika mestinya pelayanan KB tidak terimbas, tapi ternyata terimbas juga gitu ya. Jadi pertanyaan buat Ibu Gina, apakah potensi baby boom ini termasuk juga di seluruh wilayah Indonesia, umumnya di Indonesia? Jawabannya iya, Bu. Karena provinsi lain pun juga menunjukkan tren yang sama. Penurunan capaian KB, terutama wabil khusus antara Maret sampai April. Ini ada penurunan yang signifikan. Terima kasih, Bu Gina. Yang kedua dengan Bapak Edi Pranoto. Bapak Edi Pranoto mengatakan, Pak, ini di beberapa bidang praktek swasta sudah tutup nih selama COVID-19. Karena ada rasa khawatir juga gitu. Iya, ini mungkin terkait dengan isu APD ya. Handskun, masker dan sebagainya yang mungkin terbatas. Adapun mungkin harganya mahal sekali sehingga juga akhirnya tidak menutup gitu untuk biaya pelayanan KB. Baik.
Kemudian juga Bapak Edi Pranoto mengatakan sementara ini PKB juga petugas lapangan KB, penyuluh KB ini belum bisa menyalurkan pil Alkon dan kondom ulang bila dari Dinas Kesehatan belum ada surat. Baik, jadi begini, Ibu moderator dan Bapak Ibu pemateri dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar ini, kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa BKKBN DIY sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas, Ibu Pembayun, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan beliau secara positif sudah sangat menanggapi, oh ini Pak Oki, terima kasih sekali. Ini informasi yang sangat penting. Ibu Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Bila dipandang perlu, kami akan bersurat secara resmi untuk edaran ini. Kemudian tak lama kemudian, dari Kementerian Kesehatan Pusat, ya Pak Edi Pranoto, itu diterbitkan buku sebetulnya Pak, buku panduan bagaimana kita menyelenggarakan pelayanan KB di era pandemi COVID ini. Gitu. Di poin 4 dan ketiga dari buku terbitan Kementerian Kesehatan itu disebutkan eksplisit bahwa petugas penyuluh keluarga berencana diperbolehkan menyalurkan pelayanan ulangan untuk pil dan kondom kepada akseptor dengan berkoordinasi atau di bawah supervisi dari Vaskes atau puskesmas setempat. Itu sudah sistem dan itu ternyata sama Pak. Kalau kita pelajari dokumen itu persis sama dan konsisten antara dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan panduan tadi dengan surat edaran dari Kepala BKKBN nomor 8 tahun 2020 sama di poin E.3 itu disebutkan untuk pelayanan ulangan pil dan kondom PKB diperkenankan untuk memberikan kepada akseptor tentunya dengan pengawasan atau supervisi atau koordinasi dari Vaskes dan atau puskesmas setempat. Mungkin demikian yang bisa kami aturkan kepada Ibu Gina dan Bapak Edi Pranoto. Sedangkan untuk Ibu Diah Naris tadi mohon izin sudah kita bahas ya untuk bonus demografi. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Pak Dr. Ukik. Terakhir kita mau mendengar dari DP3 AP2 tadi gagal berterkonek. Silahkan memakai akun dari Pak Soleh. Silakan Pak, tombol mikrofonnya diklik satu kali. Suara kamu semua. Ya, sudah kayaknya. Halo. Mikrofonnya sudah kami buka Pak. Silakan menyampaikan pendapatnya Pak. Halo, selamat siang dari DP3 AP2 DIY. Ya, baik. Jika belum ada yang mau bergabung, mungkin kita lihat dari peserta dari DP3 AP2, mungkin dari Ibu Arida atau Ibu Nelly atau rekan-rekan yang lain mau memberikan komentar sebelum ditutup. Tidak ada. Baik, mungkin kita terima kasih sekali untuk tiga narasumber kita, Bapak Dr. Ukik, Pak Dr. Joko Pitoyo, dan Ibu Dr. Vina yang sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan menarik sekali. Kita banyak belajar, kita juga lihat antusiasme dari para peserta webinar kali ini. Ini tadi Pak Kadis, maaf saya dapat pesan lagi dari DP3 AP2, masih mencoba bergabung, mohon dibuka Mbak Wiwit dari Pak Soleh. Ya, karena webinar ini memang bisa terselenggara karena inisiatif dari DP3 AP2 DIY ya, yang rutin selalu mengadakan webinar. Yang kalau saya tidak salah ingat minggu lalu webinarnya itu membahas mengenai resiliensi
ya resiliensi untuk di tengah pandemi COVID. Kemudian juga webinar yang sama juga pernah membahas tentang bagaimana perempuan DIY menghadapi pandemik ini, lalu kesehatan mental remaja, dan memang sangat menarik yang sudah ditawarkan oleh DP3AP2 DIY ini. Ya, kita kembali sapa Bapak Tri Mulyono dari DP3AP2 DIY. Selamat siang, Pak. Memakai akun dari Pak Soleh. Itu sudah tersambung ya, Mbak? Silakan Pak, tadi katanya sudah bersuara, tapi ini karena kami tidak mendengar, mungkin yang bermasalah mikrofonnya Pak. Ini masih kami tunggu Pak. Baik, maaf sekali karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 3:02. Kita mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada moderator, kepada narasumber yang telah memberikan materi kali ini. Mungkin satu kalimat terakhir pesan dari dari narasumber untuk pendengar sekalian. Mungkin satu kalimat kesimpulan begitu tentang materi tentang kemungkinan potensi baby boom di DIY ini, apa yang ingin disampaikan. Kita mulai dari Bu Vina dulu. Silakan Bu. Oh ya, mungkin untuk ibu-ibu dan juga pasangan suami istri, kalau saran saya memang sebaiknya menunda kehamilan, tapi kalau memang tidak bisa ditunda atau sedang hamil saat ini ya, kalau bisa akses fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah bisa kemudian ya kalau saya rasa pemerintah harus menyediakan akses itu dan juga campaign lagi secara gencar supaya masyarakat kelas menengah ke bawah itu bisa mengakses itu dengan mudah gitu, informasi maupun fasilitasnya. Saya rasa itu, Mbak Sandra. Terima kasih Bu Vina. Selanjutnya dari Pak Dr. Joko Pitoyo, mungkin ada satu kalimat kesimpulan. Suaranya belum kami dengar, Pak. Mikrofonnya mohon di. Baik, apa sudah? Ya sudah ya. Nanti saya diwakili Bapak Dr. Uki saja. Tetapi begini, saya ingin sampaikan ya, tetap semangat di era COVID-19 ini mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ya. Terima kasih Pak Joko Pitoyo. Terakhir ya. Pak Dr. Uki untuk mungkin satu kesan-pesan untuk para pendengar sekalian. Silakan diklik dulu Pak tombol mic. Ya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Kata mutiara dari kami Bu, mewakili semuanya dari BKKBN dan juga yang terhormat Bapak Ibu pemateri. Mari bersama kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi jangan putus kesertaan ber-KB. Tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, tetap gunakan kontrasepsi ber-KB. Terima kasih kepada Ibu Moderator, salam hormat kami kepada Bapak Dr. Joko Pitoyo dan juga Ibu Dr. Vina. Selamat sore kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar ini. Terima kasih. Mantap sudah. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Uki, Pak Dr. Joko Pitoyo, Ibu Pak Joko, Pak Uki, dan Mbak Sandra. Materi pada siang hari ini. Saya selaku moderator, saya minta maaf jika dalam memoderatori kesempatan kali ini mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, ada pertanyaan yang tidak dijawab. Saya mohon maaf sekali lagi kepada pihak dari Dinas DP3AP2 DIY karena sampai saat ini belum berhasil terhubung. Mohon maaf, J. Mungkin karena ada masalah teknis dan sebagainya. Untuk para peserta, materi-materi ini nanti kami akan upload di website manajemen COVID
webinarkali.net. Jadi semua dari materi dari tiga narasumber ini bisa diakses situ. Kemudian webinar ini juga direkam, jadi bagi yang belum sempat untuk mendengar juga bisa mengakses ulang kembali webinar kali ini. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Monggo. Terima kasih.